Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidikrik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya Allah, mengapa kita bisa sholat subuh dalam keadaan yakin dan bersemangat? Kan ini yang pokok ya dalam ibadah. Dalam keadaan yakin dan bersemangat. Sehingga dua unsur ini harus dijaga. Yakin makanan ini berkah dan kita bersemangat mengambilnya. Maka masuknya makanan ke dalam tubuh kita ya, dengan perasaan semangat, maka secara psikologi dan psikal itu selain menciptakan mikrobakteri yang sangat banyak sekali ketika kita kunyah, sehingga dia menjadi tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita dan berpengaruh kepada sistem kekebalan. Karena sel-sel darah putih mendapatkan support yang sangat kuat. Semangat. Kenapa Bapak dan Ibu sampai ke tempat ini dengan yakin dan dengan semangat? Karena ada roketnya, ada pendorongnya, dan ini yang kemudian menjadi rahasia besar. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Baca itu. Baca. Watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Apa yang telah Allah wahyukan dalam kitab. Itu energi itu. Jadi kalau ada E MC kuadrat yang kemudian dirumuskan oleh Albert Einstein, kekekalan massa. Inilah yang itu hanya bersifat ledakan fisik. Meledak, ledakannya meledak lagi, yang meledak lagi terus sehingga menjadi energi nuklir atau energi lainnya. Itu fisik. Tapi ketika kita baca Quran dengan benar, mungkin hanya satu ayat, tapi benar bacanya. Dengan semangat membacanya dan dengan yakin bahwa ini wahyu Allah. Itu akan memberi energi layaknya genset yang mengeluarkan cahaya listrik, layaknya roket yang mendorong. Jadi semangat itu adalah buatan diri kita atas restu Allah. Baca Quran, insya Allah bersemangat. Gitu. Jadi kehilangan semangat itu karena baca Quran lemah. Kenapa anda bisa nanti sholat duha? Ya karena baca Qurannya lemah. Kenapa pulang sholat subuh kemudian langsung tertidur? Sholat subuhnya sudah benar. Kenapa tidur? Mestinya baca Quran dulu. Sehingga ada energi, ada simpanan, ada genset. Kalau kita terputus dari genset, segede apapun dan sebanyak apapun listrik tidak bisa nyala. Ini ayatnya. La mubaddila li kalimatih, tidak pernah ada perubahan sejak dulu sampai kiamat. Setiap hurufnya itu mukjizat. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an
wa zayyin akhlaqana bi barakatil Qur'an. Ini dia keberkahan. Berkah itu artinya tindakan kita bermanfaat, tindakan kita efektif. Sayang sekali kan kalau pulang sholat subuh begini kemudian tertidur. Dendrit otak lagi terbuka, kembali tertutup, gelombang alfa ada dalam otak juga kembali kemudian mati. Pergerakan sel-sel tubuh yang sedang mengganti sel yang mati, memperbaiki sel yang rusak, kembali kemudian kosong. Gerak energi dari motorik sistem yang ada di otak kita, yang sudah menyiapkan dirinya untuk bergerak, kembali lagi kemudian tidak lagi menjadi motor. Apalagi kalau diputar tangannya, Masya Allah, disimpan di sini, disimpan di bawah, tarik lagi. Bayangkan ini sudah dikasih begini, dihimpit lagi, di sini dihimpit lagi. Masya Allah. Dingin lagi, kasih begini lagi, Masya Allah. Selimuti lagi, Masya Allah. Soal mata, mati kok. Pada saat sudah harus fantasyiru fil ard. Bumi sudah menunggu. Tangan sudah minta bergerak. Makanya doa Rasulullah itu 2 ya. Dan kita sudah hafal. Ketika kita bangun malam hari. Jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidikrik. Rahu Imam Ahmad. Masya Allah. Ya Allah, saya memuji kepadamu setelah engkau kembalikan ruh di dalam dada saya. Ruh itu kehidupan. Tolong izinkan ya Allah, ruh yang sudah kembali dalam jasad saya, izinkan untuk menyebut namamu ya Allah. Izinkan saya untuk menyebut namamu. Wa adzina li bidikrik, untuk menyebut namamu. Nama Allah ini kan gerak semua energinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, menyayangi orang, menatap orang, memberi perhatian kepada orang, menepuk pundaknya istri, mengecup keningnya anak. Tidak ada, bergerak semua. Tidak ada sifat-sifat Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tidak ada sifat-sifat Allah yang jelek, tidak ada sifat Allah yang diam. Masya Allah. Jangan cari energi, Quran ini energi. Mau semangat sholat malam, baca Quran sebelum tidur. Yang paling minimal Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 kul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lengkap. Sehingga ketika tidur kita itu tidur dengan segar, bangunnya juga segar. Persoalan waktunya 2 jam, 3 jam, 4 jam itu persoalan fisik. Yang penting sebenarnya energinya benar. Ketika tidur itu segar, tidak ada kegelisahan. Ini tidur kejar anjing, tidur seperti sedang dihimpit. Ya karena itu tidur dalam pikiran-pikiran kosong dan kotor. Baca Quran. Tidak usah cari guru lain, gurunya Rasulullah SAW. Walaupun nanti disampaikan lewat guru. Kita berguru kepada Rasulullah SAW. Hidup menjadi sederhana. Selesai witir tadi di masjid. Ya udah jalan, naik mobil, ambil kurma 3 biji. Begitu sederhana hidup ini. Kita yang kemudian merepot-repotkan. Kita sering mencari enaknya makan, bukan enaknya sesudah makan. Kalau enak makan, tidak enak nanti sesudah makan. Bisa sakit perut, bisa pusing kepala, bisa terganjal besar, bisa datang kolesterol, bisa datang diabetes, bisa datang macam-macam penyakit. Ya, kita cari nikmatnya sesudah makan, jangan nikmatnya makan. Kalaupun itu karunia dari Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sederhana hidup ini. Dengan puasa kita mencoba melihat begitu sederhana, yaitu untuk makan 3 biji kurma. Kalau mau ditambah sedikit 5 lah biji kurma. Air minum. Ya begitu bangun 1 gelas, kemudian tadi 2 gelas. Insya Allah. Bertahan itu sampai sore. Buang air kecil kita belum terlalu kuning. Baru kuning-kuning sedikit. Tidak ada hidrasi. Sederhana sekali hidup ini. Kenapa mesti jadi banyak biaya, banyak waktu dan lain-lain. Sederhana sekali. Ya. Nah.
semangat dan keyakinan. Nah, menjelang akhir bulan Ramadan, nah kalau mau dilanjutkan nanti sebagai bukti di ayat yang ke-28-nya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi ketika kita mau bergabung menjadi bagian dari kesolehan, bagian dari orang-orang yang rindu kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari. Bil ghadati wal 'ashyi. Ayat ini jangan dipisahkan dari ayat 27. Tidak terjadi ayat yang ke-28 dari surat Al-Kahfi ini kalau tidak ada ayat yang ke-27. Bisanya kita bergabung berjamaah, bisanya kita bergabung ke masjid, bisanya kita bergabung dengan seluruh malaikat Allah. Wassafati saffa fazazirati zazra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Orang-orang yang bersaf, merapat, rapih, maka kemudian dia berbaris bersama dengan malaikat yang rapih. Dia mengitari antara langit dan bumi. Ini berita dari Allah, ini berita langit, abadi ini. Berita dari Kompas sehebat apapun juga sore sudah out of date, belum lagi berita hoaknya. Tapi berita langit ini direkam, insya Allah. Jadi ayat yang ke-28 ini terjadi kalau ayat 27 ini eksis, baca Quran. Masa cuma baca Quran? Dari baca Quran itulah nanti Allah buka. Karena itu pun pintu utama. Banyak sekali pelajaran tapi Qurannya kurang. Beban itu. Ilmu yang sulit diamalkan. Afatul ilmi an-nisyan wa idatuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli. Kalau kamu terlalu bergairah berilmu tapi tidak dibuka pintunya, kamu akan punya beban. Menjadi mudah menyalahkan orang. Menjadi ada perasaan, aduh kayak apa ini? Ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu. Malah dengan ilmu penuh dengan kekhawatiran dan kegalauan. Buka. Sehingga dengan yang sedikit Allah memberi manfaat. Syukur kalau banyak Allah memberi lagi lebih besar. Allah sudah kata Rasulullah sampaikan, afatul ilmi an-nisyan wa idatuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli. Rusaknya ilmu itu kamu terus tambah tapi lupa. Yang kedua, kamu tidak menjadi pelaku dari ilmu itu. Buka dulu. Bagaimana membukanya? Supaya menjadi amalia dengan Quran. Kita lihat lagi. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dia cari dunia tapi tidak berhias dengan dunia. Dia cari dunia tapi dunia dikendalikannya. Jadi tidak benar kalau mengatakan akhirnya saya sudah tidak mau urus dunia ini, pusing kepala Ustaz. Kapan saya punya kesempatan? Keliru. Yang ada itu jangan kamu dijadikan budak oleh dunia, tapi ambillah itu dunia untuk menjadi bagian dari kehidupan kamu. Kendalikan dia. Yujahiduna fi sabilillah, dan jadikan dia kendaraan untuk menjadi jembatan di jalan Allah. Proses pengendaliannya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu bergaul lagi dengan orang-orang yang sudah aku lalaikan hatinya dari menyebut nama Allah. Jadi untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang memang menjebak kita untuk lupa kepada Allah, untuk masuk dalam ruangan-ruangan yang subhat, ruangan-ruangan yang ghaflah, ruangan-ruangan syahwat. Ya Quran. Jadi ini hadiah. Jadi ketika kita baca Quran dengan benar, masa cuma satu ayat bisa berpengaruh. Jangan ada masa cuma satu ayat. Ya satu ayat, tapi ini ayat Quran. Nah, ini yang masalahnya itu kan waktu begitu panjang. Nah, kok cuma satu ayat ya yang saya baca. Dia menggugat pada dirinya, bukan menggugat pada ayatnya. Masa cuma satu ayat berpengaruh. Umar bin Khattab itu masuk Islam kan
dengan potongan ayat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha itu tidak ada artinya. Dia mad harfi musabba musaqqal kalam. Hanya huruf yang dibaca panjang tapi menggetarkan. Ini huruf mukjizat. Persoalan nanti kemudian kita mau 1 juz 1 hari karena kita punya waktu. Tapi jangan mengatakan masa cuma 1 ayat. Ledakan itu ayat. Dengan benar direncanakan. Boleh tidak berwudu, tapi berwudu bukan hanya beretika. Ruh ini. Saya ditanya, kan sering, Ustadz kalau saya tidak punya wudu, terus kayak apa? Ya dari sisi hukum istimbatnya boleh. Tapi mari kita kembali, ini ruh. Ini Al-Munawwar. Jangankan baca Quran. Naik mobil aja dalam keadaan tidak berwudu sudah tidak nyaman itu. Seperti menggugat itu darah itu. Oh benar Bilal bin Rabah dan para sahabat Rasulullah. Terpelihara wudunya. Begitu batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dan tidak berarti tiap jam. Kalau terpelihara perut kita, bisa sampai 10 jam kita tidak buang air besar dan tidak kemudian buang angin. Iya. Jadi tidak langsung wah kalau begitu repot betul, batal wudu lagi. Baik. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan kamu jangan mengikuti keinginan-keinginan kamu. Wa kana amruhu furuta, karena kamu akan melampaui batas. Kamu punya keinginan kan? Kita punya keinginan, tapi jangan kamu ikuti semua. Kalau istrimu minta 10, beri 1. Tapi yang 1 itu berikan dengan perhatian, berikan dengan kasih sayang, dan hargai dia. Boleh jadi malah yang 1 tidak jadi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu perhatiannya, yang dibutuhkan kasih sayangnya. Banyak keinginannya karena kemudian kamu tidak penuhi kebutuhan perasaannya. Seorang anak yang cari teman kemana-mana, teman HP-nya, teman itu, ya karena dia tidak berteman dengan kita. Karena dia menjadikan teman itu ideologi, pikiran dan perasaannya. Nah, tiba-tiba kita tidak perhatikan, makan tidak ditemani, sedang belajar tidak ditemani, ya udah dia cari teman lain. Kalau tidak ada manusia, dia cari teman game, dia cari teman bacaan macam-macam. Tapi kalau sudah dipertemankan, Masya Allah. Ya. Jadi ada keinginan, tapi jangan kamu ikuti. Kalau ada keperluan, kamu pilih. Mana yang paling diperlukan. Jadi jumlah uang itu bukan pada persoalan bingung menghabiskannya. Nah, perspektifnya bahwa saya diberi uang ini amanah. Oh, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ada hadiahnya kan? Masih ingat saya masih kecil sekali ya. Ayah saya. Ya, beliau kalau pulang memimpin sholat, kemudian menyuruh saya untuk memberikan uang kepada yang nyapu. Ya, biasanya hari Jumat ya. Kasihkan sana. Ya. Ya, itu kasihkan. Ambil dulu doanya. Saya waktu itu belum mengerti ya. Ambil dulu doanya. Jadi ternyata itu hak kita dari Allah SWT. Jadi kalau kita sedekah kepada orang, mintai doanya, kan itu hak kita. Ajrakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Terima kasih, terima kasih. Biar 1000 terima kasih belum bisa mengganti doa. Kalau kita menerima zakat, menerima sedekah, kan wajib hukumnya untuk mendoakan. Terima kasih Ibu, ini kwitansinya, ini ada lagi sertifikat zakatnya. Ini biar 1000 fotokopiannya. Cantik.
dengan tulisan tinta emas belum bisa mengganti ajrakallahu fima ataita. Yang diberikan dibalas oleh Allah. Wa baraka fima abqaita, dan berkah apa yang ditinggalkannya. Kan yang dikeluarkannya 2,5%. Tapi itu yang dibalas oleh Allah. Selebihnya itu yang menjadi berkah. Wa ja'alahu laka tahuran, dan menjadikannya suci hatinya, suci pikirannya, suci hartanya, dan suci usahanya. Benar maksudnya. Ini doa sering dilupakan. Assalamualaikum. Saya sudah titip tadi zakat ke masjid. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya tidak mau bilang-bilang, saya tidak minta didoakan, karena saya ikhlas. Ikhlas itu ada isinya. Tunjukkan kita butuh berkah dari Allah. Tunjukkan kita butuh balasan dari Allah. Tunjukkan kita kepingin mendapatkan kesucian dari harta kita. Doanya Ustaz. Ya, rupanya ini Ustaz hanya disuruh tuh, bukan Ustaz, penunggu masjid disuruh untuk menerima aja. Baik Pak, ini kwitansinya. Ini Pak kwitansinya. Doanya Ustaz. Oh doanya. Apa doanya? Ya. Ajrakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Untuk apa? Agar terkendali keinginan kita. Saya kira selesai menjelang bulan Ramadan, akhir Ramadan ini harus naik. Tidak boleh ada rumus turun Pak, tidak boleh. Haram hukumnya kita menurunkan tensitas akhir Ramadan. Sabiqun bil khairati biidnillah. Masa mau dapat Lailatul Qadar tidak dikejar? Apa ini mau jadi berita 1 malam sama dengan 1000 bulan? Masa jadi berita? Jadi pengetahuan saja? Mana harus jadi sikap? Wes, kalau begitu saya harus itikaf. Memang itikaf salah satu sikap kita. Wah Ustaz saya kerja. Ya cuti kalau bisa. Hai, tidak bisa ini cuti karena sudah dipakai umroh. Ya sudah, hari Jumat masuk. Malam Sabtu di situ, hari Sabtu di situ. Malam Ahad di situ, hari Ahad di situ, malam Senin di situ. Senin baru keluar. Kalau memang kemudian kita punya keinginan mengejar 1 malam 1000. Ini bukan bilangan biasa. Ini berita langsung dari Allah. Berita dari Rasulullah aja tidak boleh ditolak. Cuma sering didiskusikan ini sahih atau tidak. Tapi kalau berita dari Allah, masa berita 1 malam 1000 tidak menarik kita untuk sungguh-sungguh? Ya tentu ada uraian tersendiri mengapa kemudian di akhir bulan Ramadan Allah menawarkan bilangan itu. Allah ingin menunjukkan cintanya kepada kita. Kamu itu banyak dosa. Tidak bisa keluar air matamu kalau istighfarnya biasa-biasa saja. Sedang istighfar, ada lagi teman sudah menunggu mau ngobrol, bunyi lagi HP. Bapak jam berapa pulang? Jangan lupa itu kulkas yang kemarin itu Pak ya, diambil. Habis nanti ini daging yang untuk lebaran kan mau dibeli siang, nanti kalau pressernya tidak jadi ini ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa air mata keluar. Perlu tempat, perlu waktu. Buka Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan kamu punya waktu wahai orang beriman? Jadi yang dipanggil bukan lagi siapa-siapa. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi kapan kamu punya waktu wahai orang beriman? Pertanyaan ini tidak diberikan kepada orang munafik. Karena orang munafik tidak mungkin menyiapkan waktunya untuk sholat subuh saja tidak diberi jatah. Orang munafik tidak diberi jatah untuk sholat subuh. Ya. Tidak bisa hadir itu. Jadi pertanyaan kepada orang beriman, kapan kamu punya waktu? Dibilang ya ini 24 jam. Allah paham kita sudah jadi orang yang soleh, kita jadi ahlul ibadah, tapi Allah masih bertanya, kapan kamu punya waktu? Antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Yang khusus untuk itu kamu menyebut nama Allah. Wa ma nazala minal haq,
dan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan kamu seperti orang-orang yang sudah tahu tentang isinya kitab tapi berlalu waktu yang panjang. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam hatinya, tetap kesat dan kasar. Wa katsirun minhum fasiqun. Imanmu tidak bertambah kecuali kerusakan. Ada keyakinan tapi tidak pernah kemudian dia yakin dengan surga tapi tidak pernah dibuka kuncinya. Dia yakin dengan neraka tapi tidak pernah ditutup pintunya. Jadi orang beriman itu banyak yang tidak beramal. Banyak orang beriman tidak beramal. Banyak orang beriman tidak berjihad. Quran surat An-Nisa dikemukakan. Ada orang yang beriman duduk-duduk dan ada orang yang beriman kemudian berjihad di jalan Allah. Dan Allah bedakan tempatnya. Dan Allah bedakan jalannya. Masya Allah. Ayo bismillah Pak, pasang tekad. Jelang besok ya, besok malam jangan kemana-mana. Masjid. Ke masjid. Setiap ke masjid, niatkan itikaf. Kalau belum bisa 10 hari, duduklah betah di tempat itu. Tunjukkan bahwa kita orang beriman. Karena orang munafik seperti burung dalam sangkar. Masuk juga, tapi tidak kuat dia bertahan. Diganggu oleh pikirannya, harus baca itu cepat ini ada. Jadi keperluan itu dipetakan di otaknya. Limbik otaknya itu dipenuhi dengan informasi bumi. Informasi langit kosong sehingga tidak menarik baginya. Makanya kalau kita sudah begitu masuk istiqamah, doanya Rasulullah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya dan seterusnya. Ya Allah, beri kemampuan saya menjauh dari maksiat karena rasa takut saya dengan neraka. Ya Allah, beri gairah dan semangat untuk beribadah karena rindu dengan ridho-Mu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak sehingga menyampaikan saya menuju ke dalam surga-Mu. Insyaallah betah itu. Insyaallah betah. Ya kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya apa? Ya jangan main-main dengan akhir bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan makan-makan, bukan bulan tidur-tidur, bukan bulan santai-santai, dan bukan bulan jajan-jajan. Bulan perjuangan. Cek sejak hadirnya pada tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah meninggal dunia. Peta Ramadan itu adalah perang. Peta Ramadan itu perebutan. Peta Ramadan itu kemenangan. Peta Ramadan itu Futuh Mekah. Tidak ada Ramadan santai-santai. Dia syahrul fat. Dia bulan-bulan kemenangan. Bulan pertarungan. Ya, bulan pertarungan. Tidak boleh santai. Ya. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Awali pagi dengan baca Quran. Insya Allah menanam bibit untuk kita punya genset. Pagi hari kosong dengan Quran, genset kita mati. Otomatis melemah. Kita tinggal punya batu baterai sedikit kalau gensetnya lemah. Kalau batu baterainya juga lemah, sudah. Terima kasih dan selamat berjuang. Mohon maaf. Kita akhiri bersama majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.